Kamu siapa? Kalau bukan engkau, bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Selamat datang, selamat berkunjung salam di channel Narasi Nadi. Oke, gimana nih kabar kalian? Akhirnya kita ketemu lagi. Dan kali ini kita berada di sesi 1001 hikayat. Nah, mungkin kalian udah nggak asing kali ya sama yang namanya cerita hikayat. Ataupun kalian sebenarnya udah pernah nih mendengar beberapa cerita-cerita hikayat. Seperti hikayat si miskin, hikayat apalagi hikayat 1001 malam ataupun hikayat tentang Aladin. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah kisah hikayat yang menurut aku sendiri selama membaca hikayat ini cukup menyentuh dan cukup menyenangkan gitu, cukup menarik untuk membawakan kisah tentang hikayat Bayan Budiman ini. Disclaimer dulu bahwasanya hikayat ini merupakan salah satu hikayat yang berasal atau berlatar belakang dari negeri India, tepatnya di negeri Ajam, yang diadaptasi dari cerita Persia. Dan untuk hikayat pada video kali ini udah aku sampaikan sesingkat ataupun sesimpel mungkin agar bisa kalian tangkap semudah mungkin. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video channel kali ini. Nah, jadi tokoh utama dari hikayatnya adalah seekor burung payah, atau mungkin kalau kalian nggak tahu, burung payah itu mungkin sejenis seperti burung beo tapi bukan burung beo. Mungkin kalian ada yang menyebutnya sebagai burung butet gitu ya. Mungkin ini kalau kalian searching, oh mungkin kalian tahu, oh si burungnya ini gitu ya. Jadi tokoh utama dari hikayat adalah seekor burung bayan, lebih tepatnya adalah Raja Burung Bayan, dimana pada suatu hari Raja Burung Bayan bersama sekawanan pengikutnya atau sekawanan ya teman-temannya gitu ya, pengawalnya ini sedang asyik berterbangan dengan bebas. Ini mereka berkejaran dan hingga di satu pohon dan berpindah ke pohon yang lain dengan sukacita selayaknya burung pada umumnya gitu. Namun sayangnya mereka ini kemudian terkena musibah, di mana mereka ini harus terperangkap atau terkena jebakan salah satu pemburu, di mana mereka ini harus terjebak sebuah lem perekat yang telah dipasang oleh pemburu. Nah, mereka yang terjebak ini adalah berjumlah 100 orang, alias 99 adalah pengikut atau kawanan burung bayan yang biasa, dan satu lagi adalah Raja Burung Bayan. Nah, mereka ini terjebak selama kurang lebih 1 hari gitu ya, atau mungkin setengah hari gitu. Nah, karena kecerdikan dan kebijaksanaan Raja Burung Bayan ini memerintahkan untuk semua burung yang terjebak itu untuk tetap tenang, dan Raja Burung Bayan ini punya solusi nih, gimana sih agar mereka semua ini bisa bebas. Nah, Raja Burung Bayan ini memerintahkan agar semua burung-burung terjebak itu berpura-pura mati ketika pemburu itu datang. Dan ketika nantinya pemburu itu mengetahui bahwasanya mereka ini pura-pura mati, kan itu akan otomatis si pemburu itu akan menjatuhkan satu persatu mereka ke tanah. Dan ketika yang dijatuhkan itu sudah genap 100, maka mereka akan bersepakat untuk bersotak lari secara bersama-sama. Itulah solusi ataupun kesepakatan yang dibuat oleh Raja Burung Bayan dengan para pengikutnya, dan ini pun disetujui dan diikuti oleh para pengikutnya atau para pengikut Raja Burung Bayan. Keesokan harinya benarlah yang dikatakan si Raja Burung Bayan, dimana ini pemburu datang mengambil mereka. Dan ketika pemburu ini mengetahui bahwasanya burung-burung yang sudah diperangkap itu seakan-akan mati, dia pun menjatuhkan satu persatu mereka atau satu persatu burung bayan itu ke tanah, satu persatu perlahan jatuhkannya ke tanah.
dan ketika tinggal satu ekor lagi yang masih tertinggal di pohon. Nah, tiba-tiba golok yang dibawa oleh si pemburu ini jatuh ke tanah ketika 99 ekor burung bayar lainnya tuh sudah berada di tanah. Nah, otomatis 99 ekor burung bayar yang berada di tanah ini sontak berpikir bahwasanya yang jatuh itu adalah kawanan ataupun burung bayar yang lainnya, sehingga mereka pun kambuh atau sontak berlarian atau berterbangan. Yang sayangnya tanpa mereka tidak sadari bahwasanya yang jatuh itu bukanlah seekor burung melainkan sebuah golok. Namun karena mereka sudah terlanjur panik ataupun tidak mengetahui, akhirnya mereka meninggalkanlah satu burung bayar yang masih tertinggal di pohon. Dan kalian tahu siapa yang tertinggal itu? Yang tertinggal adalah raja burung bayar sendiri. Sedih banget, dia ditinggalkan oleh para pengikut. Nah, pemburu yang mengetahui burung-burung yang berada di tanah itu kabur, sontak ia pun kaget dan sedikit marah, sehingga ketika ia mengambil satu burung yang masih berada di pohon, ia tidak mau tertipu lagi dan terus menggenggamnya dan tidak menjatuhkannya ke tanah. Dan ia terus menggenggam burung tersebut sampai dibawa pulang. Aduh, sedih banget nih. Kira-kira mau diapain sih si burung bayar yang alias saja burung bayar ini? Nah, si pembunuhnya juga cukup kecewa karena dia berekspektasi bahwasanya dia dapat menyembuhkan keluarganya atau menunjukkan keluarganya hasil perburuan burung yang banyak. Namun sayangnya ia hanya memberikan satu ekor saja burung, dan kemudian singkat cerita burung yang dibawa atau ditangkap oleh pemburu tersebut dijual ke pasar, dan tidak berselang lama burung tersebut dibeli oleh seorang saudagar. Dan saudagar ini membeli bukan atas dasar keinginannya untuk memelihara, namun atas dasar belas kasihan karena ia tidak tega melihat burung-burung itu dijual ataupun dikurung nantinya di dalam sangkar, sehingga dia itu berniat membeli burung tersebut atas dasar kasihan. Nah, si saudagar ini pun tidak segan-segan merogoh kocek atau mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli seekor burung tersebut. Si pemburu pun sebenarnya bingung, kok banyak banget tuan uang yang Anda berikan kepada saya. Terus saudagar itu tidak masalah, silahkan ambil uang itu saja. Nah, setelah burung tersebut berada di tangan saudagar ini seperti yang udah mengatakan tadi, bahkan dia tidak ingin memelihara, alias akhirnya si saudagar ini pun melepaskanlah burung tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, bukannya burung tersebut menjauh, malah burung tersebut mengikutinya ketika ia ingin berjalan pulang ke rumah. Nah, si saudagar ini pun sebenarnya udah berusaha mengusir burung tersebut, tapi terus saja mengikutinya, hingga di beberapa kali percobaan untuk mengusir burung tersebut, akhirnya burung tersebut menghilang dari pandangan matanya. Tetapi tanpa diduga-duga, saat ia kembali ke rumah, dia tiba-tiba ketika memasuki ruang tamu, dia tiba-tiba mendengar suara, "Assalamualaikum tuanku." Sontak si saudagar ini pun kaget, loh, siapa ini yang berbicara, padahal di sekelilingku tidak ada siapa-siapa pun, istriku juga tidak ada di sekitarku. Nah, aku belum memberitahu ya bosnya, saudagar ini bernama Khoja Maimun, mana ia tinggal bersama istrinya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Oke, lanjut. Ketika ia sedang bingung nih, kok siapa sih suara yang tiba-tiba memanggilnya padahal di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Dan ketika dia menengok kanan ke kiri, tiba-tiba dia terkejut bahwasanya yang berbicara itu adalah burung yang telah dibebaskannya tadi. Nah, ketika itu juga burung itu berbicara kepada si Khoja Maimun,
Tuan, maaf, hamba telah mengejutkan Tuan. Perkenalkan, nama hamba Bayan. Hamba ingin Tuan bisa menerima hamba untuk tinggal di rumah Tuan. Lalu Khoja Maimun berkata, "Hai Bayan, aku senang berkenalan denganmu. Akan tetapi, bukankah aku sudah melepaskanmu dan menyuruhmu terbang bebas? Mengapa kau kemari dan tidak terbang bersama teman-temanmu?" Tanya si Khoja Maimun ke burung Bayan yang bisa berbicara tersebut. Nah, lalu si burung Bayan tadi berbicara lagi kepada Khoja Maimun, "Izinkan hamba mengabdi kepada Tuan. Tuan adalah hamba atau orang yang sangat baik hati. Kau telah membebaskan hamba. Hamba sangat berterima kasih kepada Tuan. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih itu, hamba ingin mengabdikan diri hamba kepada Tuan." Nah, namun perlahan tapi pasti Khoja Maimun ini luluh oleh perkataan si burung. Akhirnya dia pun berusaha itu membelai si burung Bayan tersebut, dan tidak berselang lama istrinya datang. Istrinya pun sebenarnya keheranan loh, kok ada burung yang bisa berbicara di hadapan suaminya pula. Nah, namun seperti Khoja Maimun, istri Khoja Maimun ini juga luluh dengan burung ini selain karena emang bicaranya yang bisa berbicara seperti manusia, juga memiliki bentuk fisik atau bentuk bulu yang sangat indah. Nah, kemudian si burung Bayan lalu bercerita di hadapan Khoja Maimun sama istrinya, "Tuanku berdua, ketahuilah bahwa hamba adalah burung yang selain bisa berbicara, juga mempunyai perasaan seperti manusia. Tuanku perempuan, belum tahu asal mula hamba ingin mengabdi kepada tuanku berdua di sini. Izinkan hamba bercerita, tuanku perempuan." Nah, tuanku perempuan ini maksudnya adalah si istri dari Khoja Maimun. Nah, kemudian si burung Bayan atau raja burung Bayan ini menceritakan apa yang telah dialaminya, mulai dari ia berangkat bersama teman-temannya hingga ia ditangkap dan dibeli oleh si Khoja Maimun. Nah, si raja burung Bayan juga beralasan mengapa ia ingin tinggal gitu ya bersama Khoja Maimun dan istrinya, yaitu ia ingin sebagai balas budi atau sebagai balasan terima kasih karena Khoja Maimun telah menyelamatkannya. Si istri Khoja Maimun ini juga luluh dan terharu gitu mendengar kisah dari apa yang dialami oleh si burung Bayan. Dia pun berkata, "Tuan Bayan, kami sangat senang kau mau tinggal bersama kami di rumah ini. Rumah ini kebetulan sepi. Kebetulan kami tak mempunyai anak. Jadi keberadaanmu bisa meramaikan rumah ini." Nah, kata si istri dari Khoja Maimun. Nah, lalu Khoja Maimun ini berkata, "Bayan, kau yang burung yang sangat baik. Kami senang kau tinggal di sini. Jarang ada burung yang sepertimu. Mudah-mudahan kau nyaman tinggal di sini." Lalu si burung Bayan ini berkata lagi, "Wahai tuanku laki-laki, hamba adalah burung yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Burung cempeling misalnya." Nah, si burung Bayan ini menceritakan sebuah kisah tentang burung cempeling yang tidak tahu terima kasih. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui bahwasanya si burung Bayan adalah seekor burung yang pandai bercerita, menceritakan kisah-kisah kebijaksanaan gitu ya kepada kondisi atau di dalam konteks ceritanya adalah kepada Khoja Maimun dan istrinya. Nah, sebenarnya cerita tentang burung cempeling ini cukup panjang ya, jadi mungkin aku akan menceritakan inti atau secara singkat saja. Tapi kalau kalian mau aku membahas tentang cerita tentang kisah cempeling ini, kalian boleh request di kolom komentar kalau memang kalian mau. Nah, jadi kisah cempeling yang intinya itu dikisahkan oleh burung Bayan adalah ada burung cempeling yang dirawat oleh seorang anak raja karena
melihat dua bayi anak cepetnya tidak ada siapa-siapa, ibunya entah kemana. Kemudian dia pun bersama dayang-dayangnya itu membawa burung cempreng ini ke istananya dan memohon kepada ibu dan juga ayahnya agar memperbolehkannya merawat burung cempeling ini. Nah, burung cempeling ini oleh anak raja tersebut atau oleh kerajaan ini dibuatkan sebuah kandang yang terbuat dari emas dan perak. Waduh, mewah banget gak tuh. Lambat laun burung cempeling yang dirawat oleh anak raja ini tumbuh besar dan kemudian pada suatu saat disinilah masalah muncul dan watak dari si burung cempeling ini mulai kelihatan. Nah, pada suatu hari raja ini mengundang raja-raja dari seluruh negeri atau seluruh negara untuk datang ke jamuan makannya, yang jamuan makannya ada di istana. Nah, kemudian ketika suatu saat sudah banyak tamu yang datang, anak raja ini berinisiatif untuk mengeluarkan mengeluarkan burung cempeling yang telah dirawatnya. Kemudian si burung cempeling ini diletakkanlah di atas sebuah permadani yang sangat bagus, sangat indah. Nah, burung cempeling ini sangat senang gitu ya, bahkan mereka ini melompat-lompat seperti atraksi gitu, yang ini membuat perhatian para tamu-tamu jamuan makan yang datang ke istana si anak raja tersebut. Nah, karena si burung cempeling ini tuh sudah menarik banyak atensi, kemudian si anak raja ini berinisiatif lagi untuk memindahkan burung cempeling tersebut ke atas permadani yang lebih bagus dan berharap burung cempeling itu dapat menghibur para tamu-tamu jamuan yang sedang makan gitu ya, yang sedang melihat burung cempeling tersebut. Namun apa yang diharapkan si anak raja tersebut tidak disangka-sangka, di mana justru burung cempeling tersebut malah membuang kotoran mereka di atas permadani yang dipindahkan oleh si anak raja tadi, dan mereka pun akhirnya terbang entah kemana dan tidak pernah kembali. Dan si anak raja pun akhirnya merasa malu. Bukan hanya anak raja, keluarga kerajaan pun juga sangat malu atas apa yang telah terjadi. Niat mereka kan mau menghibur tamu-tamu ya, dengan burung-burung cempeling tersebut. Namun yang terjadi malah sebaliknya, malah para tamu-tamu tersebut dibuat jijik ataupun dibuat tidak nyaman dengan tingkah burung cempeling yang membuang kotoran sembarangan, dan mereka pun entah kabur entah kemana dan tidak pernah kembali. Nah, si burung beni akhirnya mengakhiri ceritanya di situ, dan kemudian ia berkata lagi kepada Khoja Maimun, "Itulah Tuan, cerita hamba tentang perilaku burung cempeling yang jahat dan tidak tahu berterima kasih kepada tuannya. Berbeda dengan hamba ini, hamba sangat berterima kasih kepada tuan laki-laki," akhirnya Khoja Maimun, "yang telah membebaskan hamba. Oleh sebab itu, hamba ingin membalas kebaikan tuanku. Izinkan hamba mengabdi kepada tuan berdua." Nah, Khoja Maimun dan istrinya laki-laki luluh, dan mereka juga mengetahui sifat burung cempeling yang sangat jahat itu dari si burung bayan ini. Singkat cerita, akhirnya si burung bayan ini tinggal dengan nyaman di rumah Khoja Maimun, dan tanpa disangka-sangka ia pun diberi tugas bagaimana. Nah, pada suatu saat Khoja Maimun ini pergi berlayar, melaut, atau mungkin ia mencari nafkah di seberang atau di wilayah lain, sehingga dia harus meninggalkan istrinya di rumah, dan dia pun berpesan kepada burung bayan, raja burung bayan ini, agar dia menjaga istrinya sebaik mungkin.
Dan tanpa berkeberatan, Raja Burung Band pun mengiyakan dan akan berjanji akan menjaga istri Khojan Maimun sebaik mungkin dan sebisanya, bertekad agar ia menjaga istri Khojan Maimun. Dan Khojan Maimun sangat senang dan berterima kasih ya kepada si burung bayan ini. Nah, satu hal yang unik lagi adalah si burung bayan ini menitipkan pesan kepada Khoja Maimun. Baiklah Tuan, insya Allah hamba akan menjaga tuanku perempuan. Dan dalam perjalanan nanti, jangan lupa Tuan terus berdoa kepada Allah agar Tuan selamat sampai tujuan. Begitulah pesan burung bayan kepada Khoja Maimun. Masya Allah, dia adalah salah satu burung yang sangat religius dan juga sangat bertakwa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk beberapa saat kemudian ditinggallah itu si istri Khoja Maimun bersama burung bayan. Dan kemudian masalah terjadi ketika si Khoja Maimun pergi berlayar. Masalahnya apa? Penasaran? Cekidot. Nah, pada di saat yang bersamaan ada putra raja yang merupakan kerajaan di sekitar tempat tinggalnya Khoja Maimun ini pergi ke desanya, datang-datang berjalan ke desanya. Dan tanpa disangka-sangka, ia pun tertarik dengan istri Khoja Maimun karena menurut si putra raja ini, istri Khoja Maimun sangat cantik dan berseri sehingga dia pun tertarik untuk meminangnya, untuk ia pun ingin menyatakan cintanya kepada istri Khoja Maimun. Nah, kemudian karena perasaan cintanya ini tidak dipaham, tidak dapat ditahan, akhirnya si putra raja ini bertandanglah ia ke rumahnya Khoja Maimun, yang di rumah tersebut ada burung bayan dan juga istri dari Khoja Maimun. Nah, ketika didatangi oleh si putra raja ini, istri Khoja Maimun tampak gugup gitu. Ia juga terkejut gitu ya melihat kedatangan putra raja gitu yang berdiri di hadapannya. Ia pun nggak percaya gitu, kok bisa-bisanya ada pangeran, ada putra raja yang mau datang menemui rumah kecilnya. Nah, kemudian istri Khoja Maimun ini pun bertanya, "Maaf Tuan, ada apa gerangan Tuan bertandang ke rumah hamba?" Nah, kemudian putra raja ini sembari tersenyum berkata, "Seharusnya akulah yang memohon maaf karena membuatmu terganggu akan kedatanganku. Ketahuilah bahwa ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya kemarin, aku tidak dapat melupakan wajahmu. Maafkan aku jika aku terlalu lancang mengatakan, aku telah jatuh cinta kepadamu. Maukah kau kuajak ke istana malam ini?" Tanya putra raja ini. Aduh, kok secepat ini ya? Nggak tahu. Nah, lantas gimana jawaban atau tanggapan dari istri Khoja Maimun? Istri Khoja Maimun pun sebenarnya tampak tersipu-sipu karena merasa sebenarnya dia pun tersanjung gitu, merasa, oh aku dibilang cantik nih, aku disukai nih sama putra raja. Namun ia pun dalam hatinya kemudian menguatkan diri lagi, menguatkan imannya dan berkata, "Tuan, hamba sudah bersuami. Suami hamba sedang pergi berlayar. Hamba merasa tidak pantas menerima cinta Tuhan. Hamba mohon